Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube Dinda. Oke, kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah sifat dan karakter dia. Honestly, I'm not sure ya buat bawain this tema, tapi kayak temanya tuh kayaknya lumayan ya, membuat variasi tema kita sehari-hari. Tapi kayak I'm not interested with this theme sejujurnya ya. Tapi ya udahlah, kita jalani sama-sama ya. Kita hadapi sama-sama tema ini. Kayak mau nggak mau ya aku ya bawainnya. Yaudah deh. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Kalian bisa ngebayangin ya seseorang yang kita mau cek energinya. I will give your time. Oke, silakan. Itu aja ya, jangan lama. Kita mulai. Sifat dan karakter dia. Kalau salah, jangan salahin aku ya guys. Kok aku nggak pede sendiri ya? Ya apalah aku mah cuma bidadari surga, bukan Tuhan. Nih haters netizen nih pasti apaan sih bidadari. Ya iyalah, kalau kalian kan manusia. Karena aku cuma bidadari biasa, aku takut salah bacainnya. Kalau Tuhan tuh pasti benar 100% ya. Ya udah, kita mulai ya. Nanti kita bakal cek apa ya, perasaan dia kali ya. Ya, sifat dan karakter dan perasaan dia. Sifat dan karakter dia. Sebenarnya ya orang ini ya, di balik diamnya dia tuh sifatnya suka overthinking juga sebenarnya. Sesekali suka overthinking tentang kamu nih. Kalau kamu lagi marah atau ngambek, dia overthinking. Kenapa sih kamu marah terus gitu? Kenapa sih kamu ngambek terus? Padahal dia yang bikin kamu marah. Kadang orang ini tuh bukan gak bisa introspeksi ya, jadi kebanyakan play victimnya aku ngerasa. Dan mereka juga gak sadar kalau mereka tuh play victim, act like drama ya, mereka tuh kebanyakan. Sebenarnya kalau kamu lagi marah, mereka tuh pengen membalas kemarahan juga. Cuma kadang mereka takut dibilang kayak anak kecil. Makanya kalau lagi mereka marah pun mereka menahan diri untuk gak marah balik ke kamu. Ini kayaknya ya di awal-awal aku ngerasa sifat dan karakter mereka ini yang berkaitan sama kamu ya. Bukan yang bener-bener sifat dan karakter asli mereka. Jadi ada sangkut pautnya sama kamu juga nih kayaknya. Setelah aku lihat-lihat ini tebarannya. Mereka tuh ya menjauh dari kamu kalau kamu lagi marah. Takut disemprot sama kamu. Ya, dan sifat karakternya banyak nih, mereka tuh orangnya ya beberapa tuh tipenya hopeless. Jadi ketika sesuatu nggak works buat mereka, terutama di relationship, mereka langsung kepikiran kayaknya ini nggak bisa dia bertahan lama hubungannya. Apalagi kalau kalian marah-marah terus, jadi mereka mikirnya kalian tuh udah gak mau sama mereka. Jadi apalah yang harus diperjuangkan di hubungan ini kalau kamu aja tuh kayak udah gak minat sama mereka. Mereka tuh senang banget kalau bersandar sama kamu, kayak punya seseorang tempat bersandar, kayak punya rumah gitu ya. Kamu ibarat rumah buat mereka, tapi mereka di mata kamu itu ibarat rumah sakit ya. Rumah sakit jiwa. Karena mereka selalu bikin kamu stres ya. Jadi mereka rumah sakit jiwa, mereka anggap kamu rumah. Ya, sama-sama rumah sih ya. Nanti ada yang komen lagi, ada-ada aja sih Raisa. Iya, sebenarnya sama-sama rumah guys ya. Kamu dilihatnya sebagai rumah, kalian menganggap mereka tuh rumah sakit jiwa ya. Karena selalu bikin stres, dan mungkin kalian jatuhnya jadi kayak pasien ya.
Bukan pasangan tapi pasien ODGG ya, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ, iya, ya, kurang-kurangin deh ya. Sifat dan karakter mereka tuh kadang by occasion ya, mereka kadang bisa tenang, bisa dewasa, tapi kalau lagi ada momennya juga mereka kadang stres gitu, overthinking. Tapi mereka senang sih kamu yang sifatnya tenang, dewasa, jadi mereka ikut ketularan juga tuh dewasa-dewasanya kamu kasih ini juga sih, menularkan energi positif buat mereka. Kalau kalian lagi marah, mereka tuh udah siap-siap apa yang harus mereka jawab ketika kalian bertanya tentang A, B, C, D. Mereka udah prepare duluan guys. Apalagi kalau mereka bohong ya, mereka udah prepare duluan jawaban yang setidaknya nggak membuat kamu makin marah. Ya, sebenarnya mereka juga nggak mau cari masalah, tapi mereka nggak sadar, mereka selalu memberi masalah. Mereka tuh pride-nya tinggi sekali di sini guys. Sekalipun mereka cinta, sayang, mereka pride-nya tinggi. Jadi kayak mereka gampang banget tergores harga dirinya ya. Jadi mereka nggak akan melakukan sesuatu yang bisa menurunkan harkat, martabat, dan harga diri mereka. Woylah, harga diri ya. Mereka udah nggak ada harga dirinya guys sebenarnya di mata kamu. Kalau lagi buat kalian yang LDRan, mereka nih sering galau sih sebenarnya. Ada dari mereka yang bertanya-tanya, kamu tuh setia atau enggak sih? Sama dia doang atau sama yang lain? Kok kamu kayaknya tenang aja LDRan? Jangan-jangan kamu dekat sama yang lain juga? Itu mah dia kali ya. Jadi mereka melihat kamu kayak melihat diri mereka sendiri ya. Mungkin yang suka play sana sini gitu ya. Playing sana sini. Sifat dan karakter dia. Kadang jeleknya mereka juga gini ya, mereka tuh tipenya suka silent treatment ya. Jadi kalau ada masalah kayak nggak mau diganggu ya, nggak mau diganggu, padahal mereka yang men-trigger kalian ada masalah dan men-trigger kalian marah. Dan di sini sifat dan karakter dia. Iya, banyak dari mereka tuh yang tipenya kepo ya, stalking. Tapi mereka nggak pengen kalian tahu kalau mereka tuh kepoin kalian. Jadi banyak yang pakai second account, fake account. Pengen tahu aja sih kabar kamu tuh gimana. Apalagi kalau lagi war gitu ya, kalau lagi perang dingin, itu mereka pengen tahu sih kamu masih marah atau enggak. Dari situ kan mereka bisa tahu nih kapan mereka baiknya kontak kamu, hubungi kamu masih marah atau enggak. Dari situ sih biasanya. Banyak dari mereka yang nggak bisa ya ngelepasin kamu. Ini ketarik juga nih guys, kayaknya energi mereka ya. Jadi sorry kalau kalian bilang katanya sifat karakter gitu. Ya udah, kan tiada dusta di antara kita. Jadi apa yang di sini aku bacain aja. Daripada aku maksa-maksa bacain sifat karakter, padahal di sini energinya juga keluar. Mereka tuh sebenarnya ya, kalau mereka bilang kalian bucin, yes, kalian memang bucin, tapi justru mereka ada lagi guys karakternya. Sifatnya mereka itu nggak bisa cepat move on. Ya kalian boleh mentertawakan mereka. Mereka memang susah buat move on. Buat pindah ke lain hati itu susah, apalagi ya anggaplah mungkin mereka player ya, playing sana sini, tapi untuk mereka mengatakan oke, ini gue klik sama yang ini ya, atau gue mau sama dia aja, atau ini orang value-nya tuh ada ya, same value sama mereka, itu mereka sulit mengatakan itu. Jadi kalau mereka deket sana sini ya sebenarnya cuma deket-deket aja. Nah intinya mereka itu sulit buat move on. Makanya suka ingat-ingat flashback. Ada rasa itu strong banget, tarikan-tarikan buat mereka tuh ngechat kamu duluan. Itu tuh sering kayak gitu. Tapi mereka benar-benar menahan diri untuk ngechat kamu duluan. Kan dari awal aku bilang orang ini tuh pride-nya tinggi banget guys. Padahal udah gak ada harga diri ya.
Apa itu harga diri ya? Padahal image-nya tuh mereka udah jelek ya di mata kalian. Udah gak ada harga dirinya lagi. Mereka tuh paling seneng momen-momen dimana PDKT sama kamu. Kalian energinya tuh sama ya. Saling tertarik, ada ketertarikan, saling flirting. Itu energinya mereka suka di situ. Banyak mereka tuh yang ngerasa kliknya sama kamu ya. Kliknya ini bukan cuma ngerasa klik dalam energi aja, tapi ketika dekat sama kamu, ketertarikan fisik itu juga ngerasa klik. Anggaplah bisa dibilang gini, kalian itu punya karakter di mana yang klik sama mereka di saat apa ya? Mereka ngerasa klik di saat ini ada sexual attraction di antara kalian, aktivitas seksual. Nah, mereka tuh ngerasa klik di situ juga sebenarnya. Ini kebaca energinya kenapa kesini-sini ya? Karena ini ada gambarnya guys, the lovers ya. Don't blame me ya. Jangan nyalain aku sama apa yang aku katakan. Ini ada kartu-kartunya soalnya di sini. Ya mereka ngerasa klik juga di situ ketika melakukan aktivitas seksual sama kalian. Ya kalian yang sudah dewasa pastinya. Walaupun sebenarnya di beberapa hal dia ngerasa ada perbedaan sama kamu sih. Perbedaan tuh apa aja kak? Misalnya culture, kebudayaan, suku kamu apa, suku dia apa gitu. Itu kan bisa juga ya. Dari situ aja tuh udah beda kadang. Ya perbedaan-perbedaan itu. Tapi ada beberapa yang mereka ngerasa klik dan mereka nggak temukan itu di orang lain. Cie, baper nih nanti kalian aku bilang gitu. Sifat dan karakter mereka sih pekerja keras ya sebenarnya. Mereka tuh banyak banget tipe-tipe yang kayak orang-orang yang masih mengejar target duniawi guys. Bekerja keras gitu maksudnya, bekerja keras untuk mencapai target-target duniawi, uang, money gitu ya. Mereka ngerasa juga punya value yang sama sih beberapa sama kalian. Kalian juga sebenarnya pekerja keras. Ya mereka ya suka lah gitu. Mirip-mirip tipenya sama kalian sebenarnya juga. Mereka tuh tipe yang suka dimanja sebenarnya, suka dimanja. Dibucinin sama kamu, suka mereka, senang. Cuma pura-pura biasa aja. Kadang mereka ngerasa nih kalian bucin banget, posesif ya, over protective. Tapi di dalam hatinya mereka tuh kesenangan dibucinin. Ya diperhatiin, dicari-cariin gitu ya. Siapa lo so ganteng gitu ya. Tapi mereka senang sebenarnya. Cuma mereka nggak bilang aja. Ada dari mereka nih sifat yang mereka tuh kayak nggak bisa membuka hati sama orang baru atau sulit membuka hati dengan yang lain, lawan jenis lain. Karena mereka masih stuck di kamu. Di persimpangan aja gitu antara mau move on atau enggak. Itu buat yang masa lalu ya. Kadang mereka mau nunjukin sih sifat ketegasan mereka, tapi sulit. Kayak mereka pengen lagi komunikasi, pengen lagi cari kamu, pengen lagi ngobrol sama kamu. Ada sifat ini sih kayak penyesalan juga dari mereka, karena mereka yang cari masalah. Akhirnya kan kalian konflik nih. Akhirnya mereka menyesal kenapa mereka melakukan hal itu yang bikin kamu marah. Ya kan? Karena mereka nggak mungkin cari kamu atau minta maaf. Akhirnya mereka ada rasa menyesal sendiri. Kenapa ya waktu itu kayak gitu ke kamu? Harusnya jangan kayak gitu. Ya supaya kamu juga nggak gitu. Kenapa mereka melakukan kayak gitu ke kalian ya? Harusnya jangan kayak gitu supaya kamu nggak gitu. Aduh ya. Dan sifat karakter mereka ya, mereka tuh selalu ngerasa kayak I can do anything ya, kayak aku nggak bisa melakukan sesuatu. Mereka tuh selalu merasa di posisi aku nggak bisa berbuat apa-apa, padahal mereka tuh bisa gitu. Cuma mereka kayak sok apa ya,
kayak so nggak punya pilihan aja gitu loh, harus kayak gimana. Mereka bisa sebenarnya melakukan sesuatu, tapi mereka suka memposisikan diri mereka kayak aduh aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Jadi kayak ini mungkin kalian berdealing sama cowok-cowok yang feminin ya, jadi nggak ada sifat gentleman-nya gitu. Ya, jadi cowok itu kan harus gentleman ya. Mereka tuh gentleman-nya pas lagi PDKT aja sih kayaknya. Kalau kalian berdealing sama cowok-cowok yang feminin ya jatuhnya apa ya? Jatuhnya ini apa, mereka pengen dapet princess treatment. Jadi kayak mereka pengennya diperjuangkan ya, pengennya kamu yang berkorban, pengennya kamu yang effort. Lo kira lo princess? Iya, banyak kan cowok-cowok zaman sekarang tuh yang pengennya dapat princess treatment ya. Raja bukan, ratu bukan, tapi dapatnya pengennya tuh disayang-sayang, dibucinin gitu. Seharusnya kan ya laki-laki yang make the effort ya, kayak extra effort buat cewek, bukan cewek yang first move, terus bukannya cewek yang effort sana sini ya. Jangan baper ya laki-laki di sini. Laki-laki di sini nih kebanyakan yang gentleman, tapi terlalu banyak dikecewakan ya. Oke, itu aku lagi ngomongin laki-laki yang lain guys ya. Sifat dan karakter mereka tuh ngerasa selalu berseberangan sama kamu pikirannya apa, dia apa gitu. Kayak ada aja gitu loh beda-bedanya, ada aja debat-debatnya. Tapi ketika nggak berdebat mereka kangen sama kamu. Gimana ya, giliran debat terus mereka pusing ya, kalian merepet terus ya, cari-cari kesalahan mereka, tanya ini itu, interogasi ya, menemukan sesuatu di sosial media, terbongkar sesuatu, kalian bertanya ya sampai menyudutkan mereka. Tapi ketika mereka gak berkonflik, kalian menjauh, kalian diam atau silent treatment, mereka kangen masa-masa perdebatan itu ya. Lucu ya. Nah, di sini sifat dan karakter. Mereka tuh banyak loh yang mengalami kesedihan, patah hati ketika hubungannya udah selesai atau ketika berjauhan. Tapi mereka nggak menunjukkan rasa patah hati itu. Mereka lebih kayak self healing aja, menyembuhkan luka dan patah hatinya sendiri. Banyak mereka yang lebih realistis kan. Mereka kan ini kan cowok ya, mereka kebanyakannya. Jadi realistis, pakai logika. Ketika sesuatu doesn't work ya, this relationship doesn't work, tidak bekerja dengan baik, mereka akan ya udah move on gitu, let go everything. Nggak mungkin yang kayak mereka tuh datengin ke kamu, cium kaki kamu, terus begging, ayo kita balikan. Impossible ya, kamu susah kalau mengharapkan dia yang kayak gitu. Kalau dibilang kayak tipe karakter mereka sabar menunggu, enggak. Mereka cuma suka menunggu karena mereka nggak mau ngelakuin apapun. Tapi kita nggak bisa bilang mereka itu sabar menunggu. Mereka menunggu itu karena rasa terpaksa. Ya guys ya, bukan karena mereka sabar. Karena mereka nggak mungkin first move sih, karena itu memalukan buat mereka. Jadi kita nggak bisa bilang kalau mereka tuh sabar menunggu kalian. Mereka menunggu karena mereka tidak ingin melakukan sesuatu ya. Udah aku bilang kalian tuh berdealing sama cowok yang feminin ya. Sifat dan karakter dia. Ada dari mereka yang sampai sekarang tuh masih keep watching you ya. Jadi masih terus-terusan kepoin kamu dan cari tahu tentang kamu. Sekalipun misalnya kamu sama dia udah selesai atau udah berakhir hubungannya. Misalnya udah berakhir, udah selesai, mereka kepoin kamu. Tetap tuh ada rasa emosi. Gak tahu apa yang bikin mereka emosi. Contoh kayak kalian posting sesuatu yang kelihatannya kalian happy, ada achievement apa, sukses, berhasil, itu mereka kesel, emosi. Mereka pikir dengan mereka meninggalkan kamu atau hubungan berakhir, kamu tuh sedih, terpuruk. Tapi kok kamu bangkit, terus makin glow up ya. Makin growing up. Gitu sih, mereka pikir tuh kamu bakalan bakalan down, ditinggalin sama mereka, tapi ternyata kebalikannya ya, kalian malah lebih happy, dan itu mereka kesel katanya.
banyak dari mereka nih sebenarnya orangnya toxic ya. Toksiknya itu termasuk kayak orang-orang yang rude, dimana mereka itu bisa ngomong kasar, bisa apa sih, kasih apa sih, verbal abuse gitu. Mereka bisa ngomong kasar, tapi mereka menahan itu sih ke kamu. Mereka bisa menahan yang kayak mereka nggak ngomong kasar ke kamu, tapi sebenarnya aslinya mereka tuh serut itu, mereka kasar. Ada yang negatif kayak gitu orangnya, ada yang mungkin kasarnya sampai kayak KDRT gitu ya guys ya. Apa sih, kayak kekerasan fisik, maksudnya nonverbal. Mereka tuh, tipe-tipe mereka ini gampang banget bikin orang kena mental sebenarnya. Ya kadang kalian sadar nggak sadar juga mereka udah bikin kalian kena mental. Dengan bikin kalian sering overthinking aja itu udah kena mental sebenarnya guys. Tapi kena mental masih di level ringan, belum yang sampai depresi atau gila gitu ya. Itu kan levelnya udah berat. Kalian juga sebenarnya harus tahu loh guys, level-level dimana kalian tuh kayak lagi sedih, galau, terus mental kalian udah terombang-ambing, hampir depresi, frustasi. Itu kalian harus tahu fase-fasenya. Jangan kalau udah stres malah makin bucin, malah makin posesif atau obses dengan seseorang. Ya supaya kalian lebih bisa melihat diri sendiri. Jadi tuh jangan terlalu fokus sama orang lain, fokus ke diri sendiri, back into yourself ya. Ketika kalian fokus ke orang lain, kalian gak ada waktu buat diri sendiri. Akhirnya yaitu kalian gak memperhatikan diri sendiri, jadi jelek, kusam, terus gak ada pencapaian, pekerjaan juga carut marut ya kan. Itulah kenapa ada kata-kata yang kayak ketika menjauh sama seseorang ya kita bisa lebih glow up, karena kita balik lagi fokus ke diri sendiri. Itulah kenapa kita jadi glow up, jadi banyak achievement, lebih sukses, lebih berhasil, karena kita back into ourselves again ya kan. Mungkin waktu kita fokus ke orang lain kita kayak feeling lost ourselves. Nah itu jangan sampai kita kehilangan jati diri kita ya. Coba itu take notes yang barusan aku bilang ke kalian ya. Ayo balik kembali ke diri sendiri ya fokusnya. Dan show them, tunjukin ke mereka siapa kalian punya self worth, kalian seseorang yang bernilai gitu ya. Jangan mau direndahkan atau disemena-menain sama seseorang ya guys. Sifat dan karakter mereka, banyak sih dari mereka ini memang tipenya gak mau effort ya, males effort yang berat-berat. Kebanyakan dari mereka ini mau effortnya pas di awal PDKT aja, jadi mereka kayak pengen menarik perhatian kamu. Sebenarnya itu effort di awal pas PDKT, tapi ketika untuk mempertahankan hubungan itu effortnya udah nggak ugal-ugalan lagi guys, kayak effortnya so-so aja, biasa-biasa aja ya. Itulah kalian suka bilang dia kenapa berubah ya. Bukan berubah, mungkin sifat karakter aslinya memang nggak mau effort, tipenya tipe yang cuek-cuek, pemalas gitu guys buat berusaha. Tapi pas ketika mau menarik perhatian kamu kan PDKT, mereka harus extra effort dong supaya dinotis sama kalian, supaya bisa mencuri hati kalian ya. Tapi ketika udah mendapatkan kamu kan ya buat apa lagi gitu effort yang ekstra. Nggak effort ekstra juga kalian udah bucin, benar gak? Gimana kalau mereka extra effort gitu kan, nggak makin obses kalian ya gitu. Sebenarnya aslinya mereka tuh kebanyakan malas effort ya. Mungkin pas ketemu kamu jadi pengen effort ya, ada sesuatu di dalam diri kamu yang bikin mereka effort. Tapi ketika sudah mendapatkan ya udah, mereka balik ke settingan awal gitu. Jadi bukan mereka yang berubah, mereka cuma balik ke settingan awal guys ya.
tuh aslinya mereka tuh sebenarnya ada yang temperamen, pemarah gitu. Cuma kadang masih menahan diri aja ke kalian. Kenapa? Karena kalian tuh baik sama mereka. Jadi mereka suka kayak nggak tega kalau jahatin kalian karena kalian sebaik itu. Dan banyak yang nggak mau kehilangan kalian. Bukan nggak mau kehilangan kalian, tapi lebih tepatnya mereka nggak mau kehilangan perhatian dan kebaikan yang udah kalian kasih ke mereka. Ya, kita cek perasaannya ya. Ini udah 30 menit nih padahal. Aku tuh pengen bikin ini apa, video TikTok soalnya. Jadi tidak bisa berlama-lama guys dalam satu aktivitas. Udah ada jam-jamnya saya guys ya. Kalau semua molor jam aktivitas aku nantinya ada aku makin malam tidurnya ya. Itu tidak baik untuk saya. Ujung-ujungnya juga saya yang rugi ya guys ya. Oke, perasaan dia. Beberapa mereka masih baper ke kamu. Ada yang merasa kehilangan kamu nih, tapi mereka kayak berusaha tenang, keep calm gitu ya. Karena mereka nggak mau sih ganggu kamu juga, nggak mau ganggu ketenangan kamu. Karena mereka ngerasa kamu kayak lagi nggak pengen diganggu juga. Ada beberapa dari mereka yang masih punya perasaan ke kamu. Ini lagi sering-seringnya nih flashback dan nostalgia ke kamu. Terutama kalau kamu saat ini lagi diam-diaman sama dia. Merasa kehilangan seseorang yang dulunya tuh bucin dan perhatian banget ke mereka ya. Perasaannya ada mereka yang cuma kayak diam menunggu aja tapi sambil overthinking. Diamnya sambil overthinking guys, nunggunya sambil overthinking. Kenapa overthinking? Karena mereka nggak akan melakukan apa-apa ke kamu, jadi cuma bisanya overthinking dan nunggu-nunggu aja. Ada yang perasaan kayak hatinya nggak karuan ya. Kenapa nih nggak karuan? Iya, hatinya kayak nggak tenang aja, nggak karuan. Apalagi kalau mereka ngerasa kalian tuh lagi marah sama mereka. Ikatan-ikatan di antara kalian itu belum benar-benar bisa dia lepaskan sih. Kalau kamu balik atau cari mereka, mereka tetap welcome. Tapi don't expect too much, mereka bakal cari kalian duluan ya. Ya mereka masih melihat kamu seseorang yang menarik buat mereka. Masih ada rasa ketertarikan juga. Dari jauh ada yang masih fokuskan kamu, dalam artian mereka tetap mau tahu tentang kamu, tetap stalking kamu. Tapi untuk bicara dan komunikasi, banyak mereka yang lebih milih diam aja ya. Apalagi kalau kamu sama dia ada unfinished business, masalah yang belum selesai, dan mereka tetap diam. Edan ya, bukan diselesain malah diam dia nih. Emosi aku pun. Kesal aku guys. Bukan diselesaikan masalahnya, malah dia diam. Laki-laki macam apa ini kalian berdealing? Kenapa aku bilang laki-laki ya? Laki-laki itu harus first move, harus action soalnya ya. Kalau cewek ya masih oke lah. Tapi cewek-cewek di sini sukanya juga first move. Perasaan dia ke kamu, ada rasa kangen nih. Kalau kalian ngerasa mereka tuh stalking kalian akhir-akhir ini, itu mereka kangen ya. Dan mereka sih lebih mempertanyakan kenapa sikap kamu dingin, terutama kalau kalian itu feminin. Mereka bingung sih harus fokus ke mana. Kadang pekerjaan mereka juga ada masalah dan mereka fokus ke situ, tapi kadang mereka ngerasa sama kamu juga ada masalah gitu, tapi ya nggak ada perubahan hubungannya sama kamu. Jadi antara fokus ke masalah kalian sama fokus ke pekerjaan itu, kadang dia juga bingung. Sebenarnya akhir-akhir ini juga mereka nggak ada sih waktu buat diri sendiri. Ya, too much problem kayaknya. Apapun lah masalahnya. Perasaannya, sekalipun dia merasa ada ikatan sama kamu, ini belum bisa dibilang dia serius sama kamu ya. Karena di sini energinya masih yang fun-fun aja, seperti di Dufan ya. Ya masih fun-fun aja seperti di Dufan hubungannya. Ada energi yang player masih voting sana sini, dan mereka
ya enjoy flirting sana sini. Makanya kadang nggak terlalu fokus juga ke hubungan kalian. Jadi kayak mereka cari pelampiasan di luar sana gitu loh, flirting sana sini. Wow, agak-agak absurd ya mereka ya. Oke, udah sepertinya itu saja. Aduh, aku belum makan malam nih guys. Waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat. Belum edit video. Oh my god. Oke, itu saja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiaknya dia. Aku ngerasa energi kalian lagi banyak yang pengen traveling ya. Traveling, ada yang traveling healing, tapi ada juga yang traveling. Oh, bentar lagi akhir tahun ya. Bisa nih. Aku tuh suka random aja guys, ngomong apa yang ada di pikiran aku. Jadi kayak itu bukan dari tarot ya, emang ketarik energi ngerasa aja gitu. Oke, inisial zodiak dia ada Leo, Taurus, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Cancer, Virgo, Libra, dan Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf I, V, R, W, F, N, T, G, J, Q, Y, L, Z, dan X. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart and soul and be happy everyone. Bye bye.